Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kita lagi ada di acara podcast kewirausahaan mahasiswa. Untuk temanya pada siang hari ini yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur generasi milenial yang cerdas, kreatif, inovatif di era digital. Nah, sebelum masuk ke acaranya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu mungkin sebelum kita mulai acaranya kita kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ferdian Akbar Zudito dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama pembicara kita, yaitu Mas Fadil. Silakan Mas Fadil, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Perkenalkan, nama saya Fadil Fadlullah. Biasa dipanggil Fadil, dan di sini saya pemilik dari Tahuki UNES dan juga Jajan Kui yang ada di UNES, samping Pegadaian UNES. Mungkin anak-anak UNES bisa tahu juga di daerah situ juga itu. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Fadil? Kalau sekarang sibuknya ini sih saya juga lagi ngajar juga di SMP Eskabul Kahfi Semarang di daerah Gunung Pati sana, dan juga itu tadi menjalankan bisnis usaha yaitu Tahuki Crispy UNES, Tahuki UNES, dan juga Jajan Kui, produk baru kemarin baru buka di bulan puasa kemarin ya, cilor milor gitu, tahu telur gulung gitu. Jajanan SD ya Mas Fadil? Jajanan SD ya, karena saya pengen ibaratnya kan yang dulu-dulu sekarang udah nostalgia, sekarang udah mulai pada balik lagi gitu. Jadi makanannya pun tetap aman, jalan lama juga gitu. Oke, mungkin sebelumnya aku mau nanya sih Mas. Kan tadi kan Mas Fadil kan kayak sibuk ngajar juga sibuk wirausaha ya Ibu. Iya. Nah, aku mau tanya, menurut Mas Fadil sendiri tuh wirausaha itu apa Mas? Wirausaha ya ibaratnya kita menjalankan usaha di mana itu dijalankan dengan sendiri atau kita juga melibatkan banyak orang sehingga bisa ya membantu orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan juga, di mana kayak dulu waktu saya kayak saya kan kuliah mulai wirausaha itu kan juga waktu saya masih kuliah juga, dan SMA juga dulu pernah ikut kayak orang gitu, bantu orang jualan online, dropshipper, jadi jualan baju dulu awalnya gitu, terus jadinya berjalanlah sampai di waktu kuliah. Nah, dulu waktu lulus SMA kan target saya pengennya bukan jadi wirausaha, itu kesekian kalinya. Dulunya tuh saya pengennya tuh jadi polisi dulunya. Oh, polisi. Pengen jadi polisi karena orang tua saya kan polisi juga. Nah, orang tua saya polisi, saya pengen jadi itu. Tapi ya, rezeki berkata lain. Waktu itu lulus langsung dapat SNPTN di UNES juga. Jadi ada dua pilihan dulu, polisi atau kuliah di sini, SNPTN di sini. Ya, akhirnya saya ngambil dua-duanya. Dulu kan tesnya sama-sama di Semarang, jadi enak. Coba tes dulu di Semarang sambil ngambil yang SNPTN-nya itu. Akhirnya pas di polisinya belum dapat, SNMPTN-nya dapat, akhirnya di UNES, ambil di UNES itu dulu. Ya udah, kayaknya dijalanin ini olahraga di PCKR olahraga. Terus ya waktu kuliah akhirnya saya juga jalanin usaha itu tadi, yang wirausaha, di mana karena saya mikir waktu itu ketika saya lulus saya pengennya udah dapat duit. Ya, dapat duit. Karena saya anak pertama, saya mikirnya harus bisa bantu orang tua, gimana ya caranya. Gitu. Akhirnya itu udah dijalanin usaha-usaha itu. Terus di semester 2 saya udah coba kerja dulu. Jadi dulu di Kopi Jos and Milk, tahu? Oh, tahu. Ya, Kopi Jos and Milk, saya kerja di situ dulu beberapa bulan, sebulan lah, hampir sebulan di situ. Udah, terus habis itu saya keluar udah nggak kerja karena waktunya nggak pas. Karena saya kuliah pagi atletik, nabrak kuliah pagi-pagi, pulangnya malam, sampai itu nggak kuat badannya. Akhirnya ya udah, aku ngalahin dulu, nggak itu dulu. Terus akhirnya waktu liburan saya buka usaha itu, malah awal usaha saya yaitu Zona Milsek, minuman susu. Oh, itu berarti kayak bikin sendiri terus. Ya, jadi kan kayak dulu terinspirasi lah gitu. Yang dari Kopi Jos. Ya, dari Kopi Jos itu saya ibaratnya kerja di situ, terus ada kepikiran apa ya yang bisa bikin usaha gitu. Akhirnya dibikinlah itu tadi, susu. Karena saya dulu juga di Purbalingga itu ada susu yang enak juga. Terus saya pengen coba aja dulu. Akhirnya dicoba bikin, akhirnya jadi. Udah, akhirnya saya buka di Bukateja. Waktu saya liburan semester 3 ke 4 kan itu libur panjang kan. Nah, itu buka di Purbalingga di depan polsek yang bapakku kan polisi. Nah, kerja di situ. Saya jualannya di depan polsek yang bapak saya kerja di situ juga. Gerobak yang saya jual itu ditaruh di dalam kantor polisi itu juga. Di mana
awal itu dorong awal sekali, pas ibaratnya udah mau jualan tuh kayak ini cita-cita saya di situ, tapi ternyata malah saya harus jualan di depannya. Ya ada rasa gimana sih, tapi ya udah kita jalanin aja karena tujuannya tadi ya ibaratnya buat tambahan juga gitu, dapat pengalaman juga, akhirnya bisa berjalan sampai sekarang juga. Berarti abis itu kan jualan milkshake yang itu ya Mas. Ya. Nah abis itu kok bisa tiba-tiba ke tahu yang tadi itu? Tahu itu ya. Jadi merambat ke situ dari awalnya kan saya jualan di depan polsek itu tuh. Nah di situ kan ada banyak jualan-jualan. Nah di situ ada tahu juga di sampingnya. Lah di tahu juga di situ rame banget tahunya. Nah, akhirnya kan saya, wih rame banget ya. Coba aja kalau misalkan di UNES kali aja bisa bagus gitu. Akhirnya kita coba bawa di UNES, kita franchise. Karena ada metode itu juga franchise kan. Nah, saya beli franchise ke dia, saya buka di UNES di sini Tahuki dengan konsep yang mungkin agak berbeda. Kalau di sana kan mungkin yang biasa dijual 500-an biasa gitu. Kalau di sini saya bikinkan kayak dusnya lebih bagus, ibaratnya packagingnya lebih bagus, terus metode penjualannya juga berbeda juga gitu, ada di online dan lain-lain juga. Tuh. Berarti ibaratnya kayak yang tadi milkshake itu modalnya udah kekumpul lagi buat Tahuki itu. Tahuki itu akhirnya buka di sini Tahuki, akhirnya bisa, ya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Terus yang milkshake-nya itu gimana Mas? Kalau milkshake-nya itu ya itu tadi, karena saya juga pantauannya kan jauh. Nah, akhirnya setelah itu juga di depan polsek itu ketika kapolseknya ganti, jadinya ada peraturan baru nggak boleh jualan di depan polsek itu. Akhirnya ya udah belum dijalankan lagi, akhirnya fokus yang di sini dan saya juga di sini kan, jadinya enaknya yang di sini aja gitu. Oke. Terus ini sih Mas, kan kadang kan kita kan mahasiswa kan banyak lah kayak ibaratnya kayak cari part time-an, terus mau buka kerjaan, mau bikin wirausaha lah. Cuman kan kadang kayak mereka takut gitu Mas, kayak pasti mereka punya ide mau jualan ini tapi buat merealisasikannya buat masih takut. Nah, gitu ada saran gak sih Mas kayak gimana cara merealisasikan wirausahanya buat mahasiswa sekarang gitu? Ya, kalau awal sih kalau menurut saya, kalau misalkan kita belum berani nih, memang nggak ada modal atau apa, ibaratnya kita pengen dapat pendapatan dulu, kita coba part time-an dulu nggak apa-apa sih. Itu adalah salah satu awal untuk kita tahu dunia pekerjaan tuh kayak apa sih, capeknya kerja kayak apa sih gitu. Setelah udah tahu kayak gitu, udah berjalan, kita kan juga pasti ada figur dari bosnya atau dari ya ibaratnya menjalankan usaha udah jalan, akhirnya kan kita tahu bekerja seperti ini nih. Ketika udah tahap itu mungkin kita bisa lagi ke tahap yang buka sendiri. Ketika ada ibaratnya mentalnya kan mungkin udah mulai, ibaratnya kalau jualan awal pasti malu, ya enggak? Nah, itu buat ngalahin malunya kita coba part time-an dulu. Ibaratnya mungkin ditanya teman kerja di mana? Ini part time-an di sini kan, mungkin awal enggak itu dulu. Tapi kalau misalkan dibilang sekarang apa? Jualan tahu misalkan, kayak saya dulu, jualan tahu gitu. Ya dulu saya awalnya tetap malu juga. Kadang di kampus juga dikatakan, "Ih, tahu gitu." Ya sempat dikatakan gitu juga, tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu ketika udah bisa bisnisnya berjalan, orang itu malah kayak, "Oh ya itu tahu yang punya teman saya loh," gitu lah kan. Baliknya ke situ, titik baliknya akhirnya ke situ gitu. Terus kan ini kan Mas Fadil kan tadi jelasin kalau misal udahlah sering buat buka wirausaha gitu. Ya ini Mas apa namanya mau tanya, kalau misal buka wirausaha kayak gitu, apa sih persiapan yang harus disiapin gitu? Pastinya selain modal yang besar kan. Kalau modal sebenarnya sih bisa juga kita tambah modal juga ketika kita punya ide usaha yang bagus juga. Misalkan kayak dropshipper itu kan dia nggak butuh duit ya nggak butuh duit untuk nggak butuh kayak modal. Dia cuma jualin barangnya orang. Ketika dia punya barang, kamu punya barang nih misalkan, saya bisa bantu jualin. Nah kan saya bisa dapat duit dari situ juga. Misalkan kamu jual 10.000, saya jualnya 15.000, ya kan lumayan 5.000 dapat income buat saya tanpa saya harus perlu modal. Nah itu misalkan kayak gitu. Oke, itu kan kalau misal tanpa modal. Tanpa modal, kalau yang ya dengan modal, ya kita awal sih bisa butuh modal dengan, kalau yang kampus kan ada PKM apa? Kewirausahaan itu lah, itu juga bisa dimanfaatin juga kan. Dapat 12 juta atau berapa itu kan? Ya itu juga harus ya dimanfaatin, silakan kalau yang misalkan memang bisa dan bagus. Kalau teman saya dulu pernah dapat, tapi kalau saya malah nggak dapat di situ. Kalau saya ya ambil dari ibaratnya modal sendiri gitu, modal pribadi akhirnya dicoba, dan ya memang bisnis itu memang nggak semuanya berhasil juga. Pasti resikonya juga tinggi juga, dan ya balik lagi tadi ketika kita menjalankan, diusahakan, dicoba, evaluasi terus ketika
bisa berjalan ya bagus gitu, bisa jadi income yang bagus juga. Tapi ketika nggak berhasil juga ya bisnis itu pasti ada yang berhasil, ada yang tidak juga. Makanya saya juga beberapa kan udah banyak usaha yang udah saya jalankan juga, kayak tadi Zona Milsek di awal kan. Yang sekarang masih ibaratnya belum buka lagi. Terus tahu alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang, bisa jadi pendapatan saya full juga terus. Nah, itu juga salah satunya. Terus saya buka lagi juga yang tadi nih, jajan kue. Terus pizza kemarin sempat buka juga tapi belum berjalan juga karena mungkin marketnya belum pas atau penjualannya, cara penjualan saya juga belum maksimal atau gimana. Akhirnya oke, saya cut dulu, saya ambil yang maksimal dulu gitu. Oke, aku mau bahas yang tadi ya Mas, yang tadi terkait pizza. Kan itu kan tadi Mas bilang kalau misal marketingnya kurang, sementara kenapa yang tahu bisa dan pizzanya enggak. Terus aku juga mau tanya gini sih Mas, kan kita kan biasanya sebagai mahasiswa kan paling ya marketingnya di sekitar mahasiswa juga ya. Nah, pasti kan kalau misal kayak gitu kan lama-lama mahasiswa kan kayak teman-teman juga kayak udah pernah nyobain pasti juga lagi gitu kan. Nah, itu gimana sih Mas biar ngejangkau habis dari teman-teman sekitar ngejangkau buat konsumen-konsumen yang lain gitu gimana? Ibaratnya marketing sama produknya juga sih. Saya merasakan produknya ketika produk yang kalau itu kan kayak tren-trenan sih. Jadi cuma sebentar doang. Awal rame banget bener. Emang langsung berat semuanya. Tapi setelah itu jangka waktunya kurang panjang. Habis itu udah langsung kerasa banget downnya. Tapi kalau yang tahu, kalau saya dulu tahu tuh produknya ibaratnya kan tahu kayak mungkin dianggapnya sepele, biasa gitu. Tapi itu bisa berjalan terus waktunya, sepanjang waktunya lumayan panjang sampai sekarang ibaratnya masih terus stabil gitu. Jadi produk itu juga berpengaruh juga. Ketika yang tren-trenan kayak dulu tahu es kepal Milo? Ya, es kepal Milo kan langsung boom tuh. Tapi turunnya juga cepat. Langsung black kan semuanya. Nah, itu. Jadi ya itu pemilihan produk juga berpengaruh sama ibaratnya ya marketingnya tadi. Ya penjualannya saya pernah juga tak coba pizza jualan di pinggir jalan gitu dan lain-lain. Ya lumayan agak membantu gitu, tapi lama-kelamaan juga tetap ya ketika kurang maksimal akhirnya saya cut dulu tadi. Berarti ibaratnya kayak kita harus bikin produk yang gak mati sama zaman gitu ya Mas? Itu makanya saya kenapa juga bikin yang jajan kue sekarang itu karena itu menurut saya malah taraf jangka waktunya lebih lama dibandingkan yang tren-trenan tadi itu. Baru sebentar udah langsung hilang gitu. Soalnya mungkin gara-gara yang anak kecil yang terus jadi dewasa gitu kan kayak gak nemuin jajanan itu lagi ya Mas. Jadi ya balik lagi ya itu gitu. Kalau pizza orang biasanya nyoba dulu, udah nyoba kayak gitu doang, ya udah. Ya belum tentu juga suka sama pizza. Maka ya itu belum tentu suka juga sama pizza. Itu kan ibaratnya makanan yang apa ya? Fancy. Ya gitulah ibaratnya, nggak yang terus-terusan tiap minggu kita makan itu terus. Oke. Terus tadi kan marketing Mas berarti ibaratnya aku mau tanya sih Mas, marketing lagi. Itu kan tadi kan Mas kayak gitu. Mas ini nggak sih kayak pakai e-commerce juga atau mungkin Instagram? Instagram tetap kita harus ada platform juga untuk ya pengenalan gitu. Terus ada juga dari ibaratnya kayak sekarang kan ada GrabFood, ShopeeFood, terus ada GoFood itu. Nah, itu kan sangat membantu juga untuk tingkat penjualan kita juga. Apalagi kayak ShopeeFood sekarang lagi rame nih. Yang lagi rame banget kan ShopeeFood dengan promonya itu juga. Itu sangat membantu juga untuk penjualannya juga gitu. Nah waktu kayak gitu, waktu awal-awal kan kita kan nggak punya ini ya Mas, kayak nggak punya penilaian dari konsumen. Nah itu gimana sih Mas awal-awal biar konsumen tuh pesen terus biar ngasih penilaian bagus juga terhadap barang-barang kita. Buat konsumen-konsumen lain kan pastinya kan kayak nyari produk, nyari barang atau nyari makanan kan lihat dari penilaian reviewnya dulu ya, ibaratnya reviewnya dulu. Ya balik lagi tadi. Awal kan orang pasti belinya mungkin di tempat langsung tuh, dari mulut ke mulut. Misalkan dia akhirnya beli mampir terus tahu rasanya enak, enak nih. Terus misalkan kita juga bisa sharing dari Instagram atau dari WA dan lain-lain. Kita juga bisa loh order via tadi GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain. Akhirnya kan orang tahu dan juga bisa pesan di situ. Ketika orang udah tahu juga reviewnya kan juga mungkin semakin naik dari orang itu. Terus akhirnya ada orang yang beli cuma dari situ. Lah kan udah lihat review-review yang bagus dari orang yang mungkin udah pernah mencoba di situ, akhirnya ibaratnya bagus akhirnya lumayan bisa berjalan terus gitu. Oke. Terus Mas ini enggak sih Mas pernah pakai marketing yang kayak ngebayar selebgram gitu buat? Kalau itu saya belum tak lakuin itu, tapi harusnya sih bisa juga pakai kayak gitu-gitu. Ibaratnya kayak endorsement gitu. Bisa juga, cuma ini masih belum tak lakuin juga. Paling ya kayak pet promote sama kayak terus posting-posting di pesan UNES dan lain-lain juga, itu sih paling.
baru itu. Pernah nggak sih Mas kayak waktu ngejalanin usaha nih, terus kayak ada masalah sedikit atau apa gitu, pernah nggak Mas? Ya pastinya pernah lah Mas. Ibaratnya tadi yang ibaratnya usaha yang berhasil, ada yang usaha yang gagal, itu kan pasti masalahnya juga banyak juga. Misalkan yang nggak berhasil ya mungkin ya bagaimana ya kita mikir lagi, mungkin udah mentok itu ibaratnya udah nggak ada solusi atau apa, ya udah akhirnya ya udah ada masa memang bisnis ibaratnya kita coba untuk paksakan, ada juga masanya di mana oke, ya udah cut dulu, kita coba cari solusi yang lain. Ibaratnya orang juga harus mikir juga kayak gitu, jadi jangan cuma dijalani doang terus, hasilnya ada enggak, kalau misalkan itu ya capek sendiri kan. Nah mending ibaratnya ketika oke, ini menghasilkan, kita teruskan, tapi ketika ini kurang menghasilkan ya cut aja dulu, kita cari produk-produk yang lain atau ibaratnya brand-brand yang lain yang mungkin bisa bagus lebih untuk penjualnya dan lainnya, menghasilkan gitu. Berarti ibaratnya kayak dievaluasi ya Mas? Ya tetap evaluasinya terus, itu harus terus menerus juga. Kita tahu juga masalahnya apa, kita perbaiki. Ketika bagus, ketika ada masalah lagi ya harus perbaiki lagi sampai ya itu tadi bisa terus berjalan atau segimana. Ketika enggak ya udah kita cari yang lain. Oke. Terus nah itu kan pastinya kan kalau misal udah wirausaha kan otomatis dapat tambahan banyak ya. Iya. Nah, gitu gimana sih cara ngelola keuangannya Mas? Kayak pastinya kan kita harus ambil dapat untung buat mungkin kita bayar pegawai juga, ya. Mungkin kita juga buat urusan pribadi juga, sama mungkin buat modal lagi gitu kan Mas. Gitu gimana? Kalau saya modelnya tuh mungkin masih yang biasa banget ya gitu. Kalau aku modelnya langsung tak pisahin semuanya. Jadi di pembukuan di itunya aku langsung saya pisahkan semuanya. Uang untuk misalkan bahan baku ini udah langsung tak pisahkan. Bahan baku ini udah langsung saya pisahkan. Pekerja langsung saya kasihkan. Ibaratnya langsung saya pisahkan untuk dikasihkan langsung gitu. Jadi ketika per bulan berikutnya pun saya nggak bingung. Jadi kadang kan usaha juga bingung apa masalahnya di keuangan juga. Ketika uangnya campur semuanya, nah kita nggak tahu gimana, bro asal aja. Akhirnya malah uangnya nggak ada. Kita putar buat modal lagi udah nggak ada, ya itu yang kadang jadi masalah. Ibaratnya usahanya malah nggak bisa jalan gitu. Makanya kalau saya keuangannya modelnya tak bikin itu langsung, pisahkan langsung. Ya udah, jadi saya udah tahu langsung laba bersihnya per harinya berapa sih gitu. Gitu ya Mas. Berarti kalau misal langsung dibikin pembukuannya aja. Ya langsung pembukuannya aja. Ya kita kan mungkin ada yang pakai aplikasi, ada yang mungkin pakai Excel yang masih biasa. Itu juga bisa kan, tergantung kita juga mau pilih yang mana. Oke. Ada nggak Mas kayak tips and trick kayak buat mahasiswa nih biar semangat buat ngejalanin wirausaha? Ya. Kalau saya sih tip and tricknya ibaratnya kayak jangan kuliah-kuliah aja sih. Kalau kuliah-kuliah doang ya gitu doang. Banyak orang yang kuliah-kuliah doang, tapi jadilah orang yang beda gitu loh. Jadi nggak cuma ya kuliah pulang ya mahasiswa kupu-kupu kan ya jadinya gitu doang. Paling pulang nge-game udah. Ya udah selesai kan. Carilah ibaratnya pengalaman apapun itu, misalkan dengan tadi ya kayak part time itu membuat mental, karena pembelajaran yang banyak juga di situ juga. Jadi kita punya mental yang baik untuk bagaimana sih menjalani kehidupan yang sebenarnya gitu. Karena ya kita nggak tahu juga kan di jalan. Kalau di sekolah kan ya udah kita santai, ibaratnya kita dikasih uang sama orang tua, suruh ke sekolah, di kelas ya gitu doang. Kalau misal kayak bukan gitu doang sih, ibaratnya kayak ya kita mendengarkan dan lain-lain. Ya udah diserap, kita kan teori. Nah, prakteknya kan kita harus secara langsung juga di lapangan gitu. Nah, itu jadi ya harus dicoba dengan itu, terus ikutin kayak ya kalian ini ibaratnya ngikutin organisasi, webinar atau apa yang ibaratnya membuat pembelajaran baru di ibaratnya ini kan nggak diajarkan di kampus kan, di kelas kan. Ya, tapi ibaratnya kita dapat ilmu dari sini juga sehingga ya bisa berkembang lebih. Jadi bukan jadi kayak mahasiswa biasa aja sih gitu. Oke, berarti kan pernah nggak sih Mas kayak ini? Jadi waktu ngejalanin part time atau mungkin ngejalanin wirausaha kayak jadi keteteran sama kuliahnya. Kalau saya merasakannya sih ya dibilang keteteran, ada masanya mungkin kayak gitu. Kayak saya kan dulu ikut hima juga. Ikut hima juga, terus ya kadang ada pas waktunya rapat hima atau apa, terus saya masih jaga dan lain-lain. Dulu kan masih belum ada karyawan, masih saya sendiri juga sama teman gitu. Ya kadang ada waktu kayak keteteran juga gitu, tapi ya dijalanin aja. Itu akhirnya juga nanti ketika udah ya waktu itu mungkin keteteran, setelah ada solusi, ada pekerja, ada lain kan akhirnya juga bisa dijalankan di porsinya masing-masing gitu sih.
mungkin balik lagi ke manajemen waktunya. Iya, ibaratnya saya dulu ya kuliah, ya kerja, Iya ya. ya ibaratnya organisasi dan lain-lain, tinggal kita aja bagi waktunya gimana dan ya kuat-kuat aja gitu. Oke. Apa lagi ya? Ini sih Mas. Nah, kadang Mas waktu jualan kayak gitu pernah nggak sih kayak itu tuh Mas tuh nargetin harus penjualannya harus segini Ya, tiap hari atau gimana? Itu harus juga sih ada targeting yang mungkin harus dicapai per bulannya berapa, per harinya berapa, sehingga kita nggak rugi juga, kita tetap dapat untung juga. Itu pasti targetingnya ada target-target khusus yang kita pakai juga gitu supaya penjualan juga semakin naik. Kan juga ketika ada target kita juga jadi ada evaluasi kan buat mencapai target ini bagaimana sih caranya ya, mungkin dari penjualannya harus digimanakan atau dari marketingnya harus gimana atau harus iklan dan lain-lain juga sehingga bisa mencapai target yang sudah kita inginkan itu gitu. Terus kalau misal target itu udah tercapai terus Mas ada rencana buat buka cabang gitu nggak Mas? Kalau buka cabang ya pasti tetap ada. Kalau saya kan udah buka di Pekalongan juga. Ya, jadi saya juga open kayak franchise juga. Ke teman ibaratnya kan kayak dari pihak sana kan saya franchise juga itu. Nah, di sana udah ibaratnya mempercayakan saya juga ketika mau open franchise silakan dikelola saya juga bisa gitu. Ibaratnya saya open franchise juga dan saya juga udah buka di Pekalongan itu di Kajen. Oh, mungkin bisa dijelasin nih Mas ke teman-teman kayak franchise gitu tuh gimana ya Mas? Ya, kalau franchise itu ibaratnya kayak ya kan saya udah punya produk nih. Nah, Masnya pengen buka produk yang sama seperti saya. Ibaratnya Masnya tinggal buka aja, misalkan cari tempat. Misalkan saya kan di UNES Semarang, misal Masnya mau buka di bawah, di Sampangan atau mana. Ibaratnya cari tempat di situ, terus Masnya beli franchise ke saya, misalkan harga dari franchise saya berapa gitu, sekian harga lah gitu. Udah dibayarkan, terus Masnya ibaratnya dapat semuanya. Misalkan kalau dari saya franchise model saya itu dapat kayak gerobak, terus bahan baku semuanya dan lain-lain, tinggal jualan aja. Jadi Masnya tinggal cari tempat, cari pegawai, tinggal dijualin aja gitu. Berarti tinggal jualan aja. Udah tinggal pribadi. Jadi ya ibaratnya kayak beli brand aja, udah jalankan, kita udah dijualkan semuanya. Balik lagi udah ke yang pemilik tadi lagi. Tinggal manajemen ibaratnya konsultasi atau yang lain kan bisa sama yang ini lagi, sama beli bahan baku dan lain-lain juga ke si pemilik franchise itu lagi. Pernah nggak sih Mas kayak misal ada yang buka franchise, terus abis itu ada komplain nih di franchise ini kok kayak gini gitu? Ya pasti ya, kalau karena saya kan masih baru satu juga gitu ya, tetap kendalanya pasti ada juga kan. Kadang di setiap tempat kan nggak masing-masing pasti rame, pasti ada yang kurang lah, ada yang inilah. Ya paling ya tadi balik lagi ke cari solusi yang bagusnya gimana. Misalkan harus pindah tempat lah atau iklannya harus lebih jauh lah atau gimana supaya penjualannya juga lebih meningkat lagi. Ya paling gitu-gitu sih. Justru tuh aku dulu juga pernah cari part-timean gitu sih Mas. Cuman aku masih tahap interview terus nggak lolos sih. Terus kalau misal masalah wirausaha juga dulu juga sering sih ikut kayak ngejualin gitu, kayak mungkin dari produk. Cuman ya itu mungkin yang kendalaku itu yang tadi itu sih Mas, yang kayak ya jangkauannya aja sih, masih kayak gitu aja. Ya waktu mereka udah bosen udah ya itu tadi balik lagi kayak ke apa ya, kadang kan bosen nggak bosennya itu. Kalau saya juga yang kerja di saya tuh mahasiswa semua rata-rata, jadi mahasiswa kayak kadang semester awal, kadang semester tua juga. Ya balik lagi buat pengalaman, tapi alhamdulillah lama-lama juga sih pada tahu juga itu. Ada nggak sih Mas dari Mas nih kayak ide-ide buat kayak mungkin apa sih usaha yang kudu dikembangin waktu jadi mahasiswa ini gitu? Ya, kalau usaha yang apa yang harus dikembangin tuh kembali lagi ke orangnya. Maunya apa? Ya, dia sukanya apa? Kalau saya lebih suka menjalankan apa yang saya suka. Jadi kita menjalankannya juga enak, nggak terpaksa gitu. Misalkan kayak saya suka tahu memang, makanya saya juga buka tahu itu. Ya, bagi tahu bakso kayak saya lebih suka banget tuh lagi tahu bakso. Nah, ya pengennya juga nanti tak tambahin menu kayak gitu, bakso atau apa gitu. Terus kayak cilor, terus milor itu karena saya suka juga, jadi menjalankannya juga enak gitu. Kalau pizza saya sebenarnya memang agak kurang terlalu suka, makanya kenapa juga ibaratnya berjalannya juga mungkin nggak seenak atau semulus yang mungkin ketika kita suka. Ya balik lagi itu juga sih. Itu salah satu ibaratnya kita harus suka dulu, terus kita lihat peluang. Kalau yang pizza itu saya dulu lihat peluang juga. Nah, mungkin kan kayak rame nih, langsung
aku coba tak buka dulu sini, tapi ya itu hasilnya kan mungkin belum maksimal. Ya, tapi ya balik lagi kita harus lihat peluang juga supaya bisa tahu ini bagus atau enggaknya. Tadi peluang ketika udah bisa ya itu, sama mungkin sekarang kan dunia digital juga banyak juga. Misalkan kayak yang pinter di ya konten dan lain-lain, atau misalkan yang enggak melulu soal kuliner dan lain-lain juga kan, ibaratnya kayak misalkan pinter kayak Photoshop, Corel dan lain kan, mungkin ada bidangnya masing-masing. Itu juga balik lagi ke bidangnya masing-masing. Ketika itu dimaksimalkan, dikuasain apa kita bisa jualkan, itu ambil aja langsung jualkan. Oke. Mungkin itu sih Mas, mungkin ada nggak kayak kalimat motivasi buat teman-teman? Kalau motivasi sih saya ibaratnya rubahlah mindset kalian. Jadi jangan hanya ibaratnya menjadi seorang pekerja saja. Mungkin orang zaman dulu kan nuntut kita supaya jadi pekerja. Orang ditanyakan kerjanya apa Mas, kerjanya apa? Ya ibaratnya kan banyak orang yang kayak gitu terus semuanya. Jadi rubahlah mindset kita, jangan hanya menjadi seorang pekerja saja, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri, bahkan kalau bisa untuk orang lain, sehingga bermanfaat untuk orang banyak juga, sehingga menghasilkan banyak juga ibaratnya buat orang lain juga, dan buat lapangan pekerjaan buat orang lain juga, dan buat diri kita juga gitu. Cukup itu aja. Oke, terima kasih Mas Fadil. Sama-sama, Mas. Udah sharing-sharing banyak ilmu ya buat kita. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawa podcast ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.